Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Cerdas Bersama, tempat di mana kita belajar hal-hal seru dan bikin penasaran. Hari ini kita bakal ngebahas beberapa fakta unik tentang kehidupan sehari-hari yang mungkin belum kalian tahu. Serius deh, beberapa fakta ini bahkan bisa bikin kamu garuk-garuk kepala, sambil bilang, kok bisa gitu ya? Jadi tonton video ini sampai habis ya, karena dijamin bakal seru dan bikin kamu tambah pintar. Pernah nggak sih kalian bangun tidur terus mikir, mimpi gue semalam aneh banget deh. Kenapa bisa begitu ya? Apa ya artinya? Nah, ternyata, mimpi itu bukan cuma gambar acak yang muncul di kepala kita saat tidur loh. Mimpi punya makna dan fungsi yang lebih dalam dari sekadar hiburan malam. Ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini teman-teman, mimpi itu sebenarnya cara otak kita untuk merapikan informasi dan perasaan yang kita alami sepanjang hari. Otak kita bekerja seperti komputer yang sedang mengatur file-file penting. Bayangin otak kita kayak lemari. Nah, mimpi itu kayak kita lagi beres-beres lemari gitu deh. Kita memilah mana yang penting dan mana yang bisa dibuang. Membersihkan baju-baju yang udah nggak muat dan merapikan baju-baju yang masih bagus. Proses ini membantu kita untuk lebih siap menghadapi hari berikutnya. Nah, selama kita tidur, otak kita bekerja keras untuk memilah-milah semua informasi dan pengalaman yang kita dapat saat terjaga. Otak kita seperti pustakawan yang rajin mengatur buku-buku di perpustakaan. Mulai dari kejadian seru, ngobrol lucu sama teman, sampai masalah yang lagi kita hadapi. Semuanya diolah sama otak. Setiap momen kecil yang kita alami bisa menjadi bahan baku untuk mimpi kita. Terus, informasi dan perasaan yang udah diolah ini diubah jadi bentuk gambar, suara, dan perasaan yang kita alami dalam mimpi. Mimpi bisa jadi sangat abstrak atau sangat nyata, tergantung bagaimana otak kita mengolahnya. Makanya, nggak heran kalau mimpi kita seringkali terasa nyata dan bikin deg-degan. Kadang, mimpi bisa begitu intens sampai kita terbangun dengan jantung berdebar. Menariknya lagi, mimpi juga bisa bantu kita nemuin solusi masalah loh. Otak kita terus bekerja mencari jawaban, bahkan saat kita tidur. Pernah nggak sih kalian lagi pusing mikirin sesuatu? Terus pas bangun tidur tiba-tiba dapat ide? Itu karena otak kita nggak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita sedang bermimpi. Nah, itu tandanya otak kita bekerja keras mencari jawaban, bahkan saat kita tidur. Mimpi bisa menjadi sumber inspirasi yang tak terduga. Nggak cuma itu, mimpi juga bisa bantu kita mengingat hal-hal penting. Proses tidur dan bermimpi membantu otak kita menyimpan informasi dengan lebih baik. Jadi, kalau kalian lagi belajar buat ujian atau presentasi, jangan begadang terus ya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kinerja otak yang optimal. Tidur yang cukup bisa bantu otak kalian menyimpan informasi dengan lebih baik. Dengan tidur yang cukup, kita bisa bangun dengan perasaan segar dan siap menghadapi tantangan. Tapi perlu diingat ya teman-teman, nggak semua mimpi punya arti khusus. Kadang, mimpi ya cuma mimpi aja. Mimpi bisa jadi hanya refleksi dari pikiran acak yang melintas di otak kita. Kadang, mimpi ya cuma mimpi aja, hehe. Tapi dengan memahami sedikit tentang dunia mimpi, kita jadi bisa lebih menghargai proses keren yang terjadi di otak kita kan? Tapi, dengan memahami sedikit tentang dunia mimpi, kita jadi bisa lebih menghargai proses keren yang terjadi di otak kita kan? Mimpi adalah salah satu cara otak kita menjaga keseimbangan dan kesehatan mental kita. Siapa yang waktu kecil suka mainin magnet? Ngaku deh, pasti seru banget kan? Waktu kita kecil, kita sering mainin magnet dan merasa seperti ilmuwan kecil yang sedang bereksperimen. Pasti pada penasaran kan, gimana sih cara kerja benda ajaib yang satu ini? Magnet selalu berhasil bikin kita terpesona dengan kemampuannya menarik benda-benda logam tanpa menyentuhnya sama sekali. Kok bisa-bisanya narik benda lain tanpa nyentuh? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di baliknya. Nah, teman-teman, magnet itu punya kekuatan super yang disebut medan magnet. Medan magnet ini adalah area di sekitar magnet, di mana kekuatan magnet bisa dirasakan. Bayangin aja medan magnet ini kayak aura gitu deh, yang nggak kelihatan tapi bisa mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Aura ini bisa menarik atau menolak benda-benda tertentu, tergantung dari sifat magnetnya. Medan magnet ini dihasilkan oleh gerakan elektron di dalam magnet itu sendiri. Elektron adalah partikel kecil yang bergerak sangat cepat di dalam atom. Elektron-elektron ini kayak atlet lari yang lagi pada lari maraton di dalam magnet.
muter-muter, terus nggak berhenti-berhenti. Gerakan mereka yang cepat ini menciptakan medan magnet yang kuat. Nah, gerakan elektron yang super cepat ini menciptakan medan magnet yang bisa menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari besi atau baja. Benda-benda ini memiliki sifat magnetik yang membuat mereka bisa ditarik oleh magnet. Kayak hubungan yang saling tarik-menarik gitu deh. Tapi versi bendanya. Magnet dan benda-benda logam ini seperti punya hubungan khusus yang membuat mereka saling tertarik. Contohnya, kalau kita dekatkan magnet ke paku besi, medan magnet dari magnet akan menarik paku besi itu. Paku besi akan bergerak mendekati magnet karena tertarik oleh medan magnet. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat juga tarikannya. Ini karena medan magnet semakin kuat di dekat magnet, sehingga daya tariknya juga semakin besar. Kayak kita lagi naksir seseorang, makin dekat makin deg-degan, ya nggak? Hehe, magnet dan benda logam ini juga punya daya tarik yang kuat, mirip dengan perasaan kita saat jatuh cinta. Magnet ini punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari loh. Kita mungkin nggak sadar, tapi magnet ada di mana-mana dan membantu kita dalam banyak hal. Coba deh kita lihat sekeliling, pasti banyak banget benda-benda yang menggunakan magnet. Mulai dari alat-alat sederhana hingga teknologi canggih, magnet punya peran penting. Mulai dari yang sederhana kayak magnet kulkas buat nempelin foto atau catatan penting, yang bikin kulkas kita jadi lebih berwarna dan penuh kenangan. Sampai yang canggih kayak di hard disk komputer buat menyimpan data. Tanpa magnet, mungkin kita nggak bisa menyimpan data sebanyak sekarang di komputer kita. Bahkan, kereta api super cepat Shinkansen di Jepang juga menggunakan magnet untuk bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Keren banget kan? Teknologi magnetik ini memungkinkan kereta melayang di atas rel, mengurangi gesekan, dan memungkinkan kecepatan yang luar biasa. Bab 3. Judul Air si sederhana yang penuh kejutan. Kita semua tahu kan kalau air itu penting banget buat kehidupan. Setiap hari, kita menggunakan air untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menyiram tanaman. Air benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa air, kita nggak akan bisa hidup. Bayangkan saja, tanpa air, tanaman tidak bisa tumbuh, hewan tidak bisa bertahan hidup, dan kita pun akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir, sebenarnya apa sih istimewanya air? Kenapa air begitu penting dan unik dibandingkan dengan zat lainnya? Ternyata, di balik kesederhanaannya, air menyimpan banyak fakta unik yang mungkin belum banyak diketahui orang loh. Fakta-fakta ini membuat air menjadi zat yang sangat istimewa dan tak tergantikan. Pertama, tahukah kalian bahwa air adalah satu-satunya benda di bumi yang bisa ditemukan dalam 3 bentuk? Yap, bener banget. Air bisa berwujud padat, cair, dan gas. Air bisa berwujud padat seperti es batu, yang sering kita gunakan untuk mendinginkan minuman kita di hari yang panas. Es juga bisa ditemukan di alam, seperti di gletser dan kutub. Cair seperti air minum kita, yang kita konsumsi setiap hari untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dan sehat. Air cair juga mengalir di sungai, danau, dan lautan. Dan gas seperti uap air, yang bisa kita lihat saat air mendidih atau di sumber air panas alami. Uap air juga berperan penting dalam siklus air di atmosfer. Kayak punya 3 peran sekaligus. Sifat ini membuat air sangat fleksibel dan bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Nggak cuma itu, air juga punya sifat unik lainnya, yaitu kemampuannya untuk menahan panas. Artinya, air butuh waktu yang lebih lama untuk panas dibandingkan dengan benda lainnya. Artinya, air butuh waktu yang lebih lama untuk panas dibandingkan dengan benda lainnya. Sifat ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita memasak, atau saat kita ingin menjaga suhu tubuh kita tetap stabil. Makanya, air sering digunakan sebagai pendingin, misalnya di radiator mobil, sistem pendingin industri, dan mesin-mesin yang membutuhkan suhu stabil untuk beroperasi dengan baik. Selain itu, air juga merupakan pelarut yang sangat baik. Hampir semua benda bisa larut dalam air, mulai dari garam, gula, sampai mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita. Hampir semua benda bisa larut dalam air, mulai dari garam, gula, sampai mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita. Sifat ini membuat air sangat penting dalam proses kimia dan biologi. Mulai dari garam, gula, sampai mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita. Proses pelarutan ini memungkinkan tubuh kita untuk menyerap nutrisi dengan lebih efisien.
sampai mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita. Makanya kita dianjurkan untuk minum air yang cukup setiap hari agar tubuh kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Makanya, kita dianjurkan untuk minum air yang cukup setiap hari agar tubuh kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Air membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan dan mengeluarkan racun dari tubuh kita. Nah, sekarang udah tahu kan betapa istimewanya air. Dengan semua fakta unik ini, kita jadi lebih menghargai keberadaan air dalam kehidupan kita. Jadi, mulai sekarang, yuk kita lebih bijak dalam menggunakan air. Jangan disia-siakan ya. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya air untuk generasi mendatang. Nah, itu dia teman-teman. Beberapa fakta unik tentang kehidupan sehari-hari yang mungkin belum kalian ketahui. Seru kan? Ternyata, banyak hal-hal sederhana di sekitar kita yang menyimpan keajaiban dan misteri yang menarik untuk dipelajari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, tulis di kolom komentar fakta mana yang paling bikin kalian kaget, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak fakta menarik lainnya dari Cerdas Bersama. Sampai di video berikutnya.